Ini yang dijanjikan kepadamu. Penasaran? Si jenazah itu bertanya lagi, man sinten anta, kamu siapa? Fayaqulu, mangka jawab sapa iki rajul, ana utawi aku. Aku adalah iku amaluka, amale sira as-sholihah kang soleh. Saya ini amal soleh kamu. Jadi yang menemani di alam kubur siapa? Amal soleh. Amal soleh diwujudkan oleh seseorang. Kalau laki-laki berarti perempuan yang paling cantik yang tidak pernah melihat kecantikannya. Kalau laki-laki, kalau perempuan berarti laki-laki yang sebaliknya begitu sama. Jadi yang menemani di alam kubur teh naon? Amal. Bayangkeun lamun amalna loba, resep teh. Lamun teh gaduh amal. Ya tadi kan tempatnya juga kan sebaliknya, tinggal dibalikin aja. Kalau yang ini lega jadi nanti sebaliknya sempit. Ini terang berarti nanti gelap. Enggak ada teman. Kita mati lampu aja ngeri di sini. Apalagi di alam kubur, lila saliranamnya panas tuh kayak Aceh. Kumaha coba sempitnya loba binatang, wih macam-macam, serem lah pokoknya. Nah, tiba-tiba dia datang, aku adalah amal solehmu, fayaqulu. Fayaqulu, maka ngucap Robbi akim as-sa'ah hatta arji'u ila ahli. Orang ini si mumin berkata, Robbi ya Allah akim as-sa'ah, cepat. Inilah yang Allah janjikan kepadamu. Apalagi yang Allah janjikan? Adalah hari akhirat kan? Ada balasan pahala amal dan seterusnya. Banyak. Dari mana taunya? Dari ngaji kan? Bahwa Allah menjanjikan begini-begini tuh. Nah, sampai di akhiratnya, sampai di alam kubur orang ini ingat. Karena yang tadi bilang, aku adalah amalmu, yang ini adalah harimu, di mana Allah buktikan janji-janjinya waktu kamu tahu dulu di dunia. Si jenazah si mumin ini nanya janji-janji lagi. Aqimis sa'ah hatta arji'u ila ahli. Terus kapan yang Allah janjikan katanya ada kiamat? Saya ingin segera kembali kumpul bersama keluarga saya. Bayangkan. So. Meren amun alus keluarga ngumpul mah. Mun teu alus. Matak cik saya teh kenapa sih harus ngajak istri jeung anak? Bisi teu panggih, Bang. Dia kan tidak sendiri bahwa apa yang dijanjikan Allah katanya nanti akan dikumpulkan di mahsyar bersama orang-orang yang dicintainya. Memang kamu cinta siapa waktu di dunia? Dia akan bilang, ahli, saya punya istri ya Allah. Wa auladi, saya punya anak. Bukankah engkau menjanjikan bahwa kami akan kumpul lagi di akhirat bersama ahli-ahlinya, keluarganya. Kalau ada keluarga yang justru sebaliknya ahli maksiat. Atau ada keluarga yang non misalnya. Kumpul enggak? Kan enggak. Tapi bisa enggak? Ya dimohonkan ke Allah minta. Mungkin tidak. Itu sudah haknya Allah. Makanya ketika pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan semacam itu tentang keyakinan, berarti kan kembali pada iman. Nah, ketika Allah sudah berikan kasih sayang dan janji bahwa nanti akan dikumpulkan, dan orang-orang yang dekat dengan saya, yang khidmat sama saya, dan yang saya khidmati, kumpul jeung saha orang keur di dunia, berarti tergantung engke teh bakal kumpul jeung si eta. Matak, lamun orang sebaliknya maka naudzubillah boro-boro hayang kumpul. Mun bisa mah ulah panggihkeun deui. Nya moal sabab tingkatan neraka aja beda. Yang panggil di neraka cenah urang balas dendam. Balas dendam kumaha dasar di neraka teh. Tos. Ayeuna waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tadi berarti contoh gambaran mukmin yang taat hilang apa meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah, bahwa iman Islam tah kitu gambaranana, berarti tolong dijaga istiqomah. Iman Islamna diperkuat ku ngaji di antaranya. Ayeuna sabalikna qala Nabi dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal abdalan satuhune wong kang kafir idza kana nalikane ana sapa kafir fi iqbali minal akhirati ing dalam madhab akhirat, ketika mau mati nazala maka turun juga sama ilaihi maring iki rajul atawa kafir sapa malaikatun malaikat minas samai saking langit ngagurudug, malaikat datang saudal wujuh sebaliknya tinu tadi. Kalau tadi putih wajahnya, kalau ini hitam gelap mengerikan, ngagurudug juga rek nyerang paur tuh ketakutan. Jadi mun bisa meluncat kabur. Motah lamun ke di rumah sakit ya. Gak adug-adugan non. Nya, adug-adugan. Berontak. Nah, ketika itu datanglah malaikat minas samai saudul wujuh, yaitu mukanya hitam-hitam,
ma'ahumul masuh, yaitu tenunan yang kasar meren karung ya, bukan kapan yang rapih bersih seperti tadi. Faya jelisuna mangka pada duduk malaikat mudal basor, sama bang pinuh malaikat nage. Kira-kira kalau saya tanya dulu, kalau yang tadi malaikat yang datang kepada mukmin yang mau meninggal, mau wafat, berarti malaikat yang turun malaikat rahmat. Kalau yang ini kira-kira malaikat malaikat tadi setelah duduk semua, datanglah sumaya jiu maka kari-kari teka sopo malakul maut, malaikat Israel datang hatta yajlisa sehingga duduk ing darosihi mulotot eta mata burial buncelik bang rewas kabina-bina kareureusnakeun deg-degan duk 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 fayaqulu can anggeus deg-degan belum selesai kaget datang malaikat yang menyeramkan menakutkan, fayaqulu ngucap dengan suara yang handaruan, yang boleh handaruan, suara yang keras galak, ngomong naon? Ayat Tuhan nafsul khabithah, ayat Tuhan nafsu he jiwa mamang pak al khabithah, jelma goreng, kira-kira gitu, jelma butut kageleun cigi cepot mah pika cecebet wagudana hargaan nilainya pokoknya mah panggoreng-gorengnya sealam dunia. Kita malaikat nyebut ayat Tuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, patut goreng patut gerak keluar sih, sok keluar ila sukhtillahi wa ghadbihi, ila sukhtillahi maring bendune Allah wa ghadbihi lan marahnya Allah. Sakhotun itu bendu, ghadabun juga bendu, marah. Jadi Allah teh marah banget, disuruh pulang tapi Allahnya marah kadieu sia gitu. Berijung popolotot ambek-ambekan malaikat teh ngomong gitu tah. Sok ya ayat Tuhan nafsul khabithah ikhriji ila sukhtillah maring beduni Allah wa ghadbihi lan marahnya Allah. Fatafarraqa maka berpisah fi adhihi kullaha, fatafarraqa maka tafarraqa itu apa tahu? Fatafarraqa remuk neroktok fi a'dhihi ing dalam anggota-anggota tubuhnya kullaha semuanya, kama yanza'suf min sufil mablul, keretak langsung seperti ringsak begitu kira-kira hancur. Ya ini kan gambaran sakitnya berarti. Benar tidak dicabut ruh itu sakit. Ini gambarannya untuk orang kafir, anu mukmin anu taat. Mah tadi seperti apa? Tetesan embun, celak. No iya mah kerekak. Fatafarraqa fi a'dhihi kullaha. Ini kan gambaran ketika dicabut ruhna. Tapi engke mah ketika dicabut ruh terus di alam akhirat, di alam kubur, ketika ditanya malaikat nggak jawab kayak tadi, kan terjadi apa? Dipukul. Yang sekali dipukul tertukar antara kulit kepala dengan tulang kepala dengan tulang kaki. Diambil malaikat lam yadu fi yadihi fi tarfati ayun, sama sepanjang sejauh mata memandang malaikat semua mencacinya, hatta yakhudhuha fa yaj'aluha fi tilkal masuh, dimasukkanlah tadi tuh roh itu ke dalam, roh si buruk ini ke dalam karung goni tadi, kain tenun yang kasar, sebaliknya dari kapan yang halus. Wa yakhrujulan matu minha, jadi bau teh ruh orang kafir keluar seperti baunya nanah dari bangkai. Fayas'uduna maka munggah biha fala yamirruna biha ala malain minal malaikah, mesti ada malaikat di sepanjang perjalanan menuju ke langit ketujuh. Diambil ruh, dijemput dengan paksa, dengan ditakut-takuti, dengan ancaman, tertekan, pokoknya nggak bisa walah kaya, nggak bisa lari. Diambil lalu diangkat, dimasukkan ke dalam karung tadi, ke atas ke langit. Illa qalu, kecuali para malaikat yang jaga di langit-langit, ma hadhir ruhul khabithah. Aduh, ya ruh saha meuni bau bangke kieu. Waduh, aduh. Ma hadhir ruhul khabithah, fayaquluna maka ngucap sapa malaikat pengawal tadi, ruhu fulan ibni fulan bi akbahi asma'ihi. Ruhnya fulan bin fulan disebut ngaranna seburuk-buruk nama yang melekat padanya. Disebut nate ngaran anu goreng, anu asalna namana bagus teh keur di alam dunia nah, tapi ketika ruhnya mati dalam naudzubillah suul khotimah, si kafir ini disebut namanya seburuk-buruknya. Jadi disebut nama bin fulan berarti bapana kabawa.
kabawa gorengna, nu alus kabawa alusna. Makanya kenapa harus jaga anak istri punya turunan soleh-solehah teh supaya kasebut. Ila samai naik ke langit dunia fayastaftihuna dibuka pintu-pintu langit fala yaftah ketika diketok-ketok pintu langit pertama. La yaftahu tidak dibukakan pintu langit pertama untuk jenazah ini. Jadi ari urang mah tadi nu mukmin tembus dibukakan mangga. Masya Allah ini sengit itu saha cenanya itu fulan bin fulan. Oh mohon mangga. Narangtung menghormati penghormatan ke atas. Di langit 2 saya si fulan bin fulan sengit. Wah naik terus dibuka sadaya pintu langit. Ini baru ruh kan? Jadi anu kasiksa tenan berarti. Dua nana. Nu nikmatnya 2 nana. Nu tadi anu soleh nu mukmin. Kok jasadnya nikmat? Ya nikmat sebab kafannya utuh, badannya utuh, tidak dimakan cacing tuh. Tidak dimakan rayap, dijaga oleh Allah. Termasuk yang Allah khususkan orang yang suka baca Quran di antara sieun bilatungna sieun. Ular sieun. Punten ngalangkung doang emang mereka tetanggi cenah ka sabulahna, teuing sabelah urang sahat. Nah, jadi kemudian diangkat sampai ke langit, pas di langit pertama tidak dibukakan pintu. Cuma Quran mangka baca sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat. Nah, Rasul membaca ayat ini. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Surat Al-A'raf ayat 40. Mangga dibaca ditinggali terjemahna maksudna. Tidak dibukakan untuk mereka ruhnya orang-orang kafir. Abwabus samai semua pintu-pintu langit tertutup, enggak mau dimasuki roh yang kafir. Wala yadkhulunal jannah. Tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga dan seterusnya ya. Nah itu bedanya kan jauh tangi. Bedanya jauh banget. Karena Allah janjikan yang baik dan yang buruk, yang iman dan yang kafir. Tsumma yaqulu mangka ngucap tiba-tiba ada suara di langit 1 keneh, sekarang nggak bisa naik ke langit ke-7, berarti dari situ Allah udah bilang, uktubu tulislah jenazah ini si kafir ini kitabahu ing catatan ing dalam kitab fi sijjin ing dalam neraka sijjin. Di mana sijjin teh? Tsumma maka catatlah orang ini di daftar calon ahli neraka sijjin. Dicatat namanya di daftar ahli neraka sijjin. Tapi kan sudah tercatat, ruhna ka mana atuh? Kan ke langit nggak bisa naik. Di langit 1 tidak dibuka oleh malaikat. Langit 2 komo. Maka Allah langsung bilang, catat saja sudah. Ruh ini adalah ruh penghuni neraka sijjin. Lalu kemana? Sumatatroh ruhahu torhan. Ya sudah, karena ke atas nggak bisa tembus, ruh yang dibawa di karung tadi, torohatu dilempar, muncalakan sapa malaikat, dilempar malaikat selempar-lemparnya, satarik dibanting-banting, dibalang-balang, dialungkeun nepi ka asup kana si jin tadi. Summa tatrohu ruhahu torhan summa qara'a. Maka Rasulullah setelah cerita ini lalu kemudian mengatakan, membaca ayat lagi. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatahtufahu at-tayru aw tahwi birrihu fi makanin sahiq. Surat Al-Hajj ayat 31. Ini juga ancaman bagi orang yang musyrik. Dilemparkan oleh malaikat, ruhnya langsung ke neraka sijjin. Berarti ruh orang mukmin ada di taman surga dan ruh orang kafir ada di jurang. Itu maksud. Itu jurangnya. Yang antara satu jurang neraka dengan jurang yang lain itu berapa lama jaraknya? 700 tahun perjalanan. Eta teh 1 tingkat neraka. Kalau neraka jumlahnya ada 7 berarti sekali lipat. Dan moal kabayang dan dikalikan. Eta ruhnanya, ruhna. Supaya dia merasakan dulu, inilah yang tadi sama. Dikembalikan lagi ruhna bang. Setelah dilempar tadi ke si jin teh, maksudnya biar merasakan dulu apa yang dulu kalian ingkari. Dulu kalian nggak percaya nih. Nah, asal ngasaan we ini mah. Saya tik, dialungkan lung. Kata Allah, saya kembalikan lagi ruh. Supaya merasakan azab jasadnya juga. Kemudian dikatakan fi jasadi, dikembalikanlah jasadnya fayatihi, ketika Allah sudah mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya tadi dikuburnya, ingatnya di alam dunia berarti di bawah tanah kan, dikubur di lahat.
Fayatihi maka jasad itu bangun, fayatihi ketika jasad si kafir bangun, fayatihi maka tu maka ing iki jasad kafir sapa malakan dua malaikat fayajlisani dipaksa dihudangkeun da kumbung-kumbungna panggih Allah kusabab tahu tadi ila sukhtillah ayeuna teu daek hudang Bang dihudangkeun fayujalisana maka dihadu-hudangkeun hudang teh jadi keur kegiatan tentang depon we ditolahat dihudangkeun hudang sia pas tas hudang teh dicalikeun payakulani malaikat bertanya kepada si kafir ini marabbuka fayaqulu maka ngucap sapa iki jasad kafir jawabnya apa ketika ditanya siapa Tuhanmu ha baca teh Bang ada ha alif terus ha nah membahasa orang kumaha macana mun bahasa orang kumaha tulisanna ha alif ha berarti ha mun urangna sa pangeran maneh hah naon naon hah tah belengap Bang ditanya teh jawabna kumaha hah naon pipirangan teh anu naros pura-pura pura-pura saha itu sanes telepan itu hah tadi mah langsung Rabbi Allah ayeuna mah geuning jawab teh hah la adri ora weruh sapa isun entah saya enggak tahu saya tidak tahu Tuhan saya siapa payakulani tos atuh ayeuna urang tanya deui lah nu kadua wa madinuka ari agama maneh naon payakulai hah la adri enggak tahu juga saya agamanya apa payakulani mangka ngucap lagi malaikat kepada si orang tadi si kafir nanya lagi mata qulu fi hadzal rajul sama pertanyaannya bagaimana pendapatmu tentang seseorang alladzi ba'atsa fikum yang pernah diutus oleh Allah kepadamu fikum ing dalam sira kabeh fayaqulu maka ha la adri kamu kenal enggak ada seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah yang membawa kebenaran tentang siapa Tuhanmu kamu enggak tahu tuh berarti kan karena kamu tidak tahu nah sekarang kamu tahu enggak ada yang diutus oleh Allah ha la adri enggak tahu juga berarti dia tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ulah sampai terkenal teh. Fayunadi munadim minas sama enggak banyak patanya, tidak banyak pertanyaan setelah itu kadzaba abdi. Kalau tadi jawabannya Allah apa? Ketika si mukmin ditanya siapa Tuhanmu jawabannya Rabbi Allah. Kamu tahu Muhammad tahu adalah utusan Allah dari mana kamu tahu dari baca Quran Allah jawab ada suara nih sodaqo abdi. Benar, benar maneh teh benar. Tak ayeuna anu ieu ditanya marabbuka ha la adri wa man nabiyuka ha la adri wa ma dinuka ha la adri enggak tahu kata Allah apa kadzaba abdi malaikat bohong ieu jelema teh padahal mah geus dipirengkeun geus disampaikeun geus didugikeun geus dituliskeun geus di mana-mana aya pokona mah tapi teu daek denge eta di alam kubur teh engke di akhiratna lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir duh Gusti lamun dulu saya ngedengar saya mau berpikir saya mau ngikutin kebenaran mah tidak akan ada di neraka sa'ir ini eta engke di akhirat ini di alam kubur keneh ketika ditanya tidak tahu jawabannya maka kata Allah kadzaba abdi dusta kamu bohong pendusta mendustakan fafroshu diganti tanahnya yang tadinya tanah merah tanah liat tanah becek lumpur diganti fafroshu dibeberkan min firoshinar kerak api neraka teh kalah diamparkeun pisan didinya jadi diamparkeun naon kerak atau ruhai naon bahasa urang bara ya areng di bara ditiupan pisan keur mah panas ditiupan atuh hurung Bang rek naon teh rek di sate kegoakan atulah pasti ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat waftahu dibukakanlah oleh malaikat lahu untuk orang ini baban pintu ilan nari maring neraka terus disiapkan jalanna tak engke bilih kiamat terjadi terasna teh dia teh gugah teras kan itu tuh jalan dengan lurus santos gitu setelah begitu disiapkan pintunya untuk ke neraka VVIP pokoknya khusus buat kamu aja ini pintu enggak akan desek-desekan tenang ketika dibukakan pintu neraka fayadkhulu alaihi min harriha wa sumumiha fayadkhulu ketika pintu neraka dibuka lalu kemudian Bang tahu ngahayabna hayabna
Hawa dari api neraka yang di ujung pandang tadi, itu langsung ngalentap. Ini dia di jurang teh kaletak. Ku asep, ku uapna api neraka. Geus nepi. Emang berapa hari di situ, Pak? Sampai iraha kiamat. Duka. Lila. Aduh, kayaknya nyiksa pisan luar biasa. Panasnya sudah sampai ke situ. Ini seperti gogoakan. Wa yudoyiku setelah begitu merasakan hawa panas api neraka. Yudoyiku apa itu? Disempitkan. Digencet. Apa kobruhu fatah talifa maka bertukar fihi adlahu ros-rosan ruas-ruas jari jemari patuker ting curug di mana? Buat celi aya dina bujur, ting bujur tulang na aya dina sirah. Tulang cinggir mereka ada cinggir suku. Patuker pokoknya jika eta we hayam lamun dihijikeun. Terus dipotong hayam, dicacak, diwalang-walang ya. Terus dibikin mie ayam kan? Kan dicacak tah ayam. Coba cari tulang punggung yang mana, tulang sayap yang mana. Dipanggil. Saya nyusun deui komo. Wayati dan can angges belum selesai sampai di situ tulang-tulang remuk karena dipadatkan, digencet oleh bumi. Datanglah seseorang. Jika tadi kayak tadi orang iman tadi. Rajulun seseorang qabihul waji. Masya Allah. Menitebu guru pak irungna kaluhur bang. Mata nanu hiji kana hiji kaluhur. Jadi narebing. Untuk ranggeteng siungan. Teparugu lengan dibalik. Teparugu. Aing ngabayangkeun kieu makan bebas sabab la ainun ro'at wala udunun samiat. Teu kabayang kumaha teu sok we sagoreng-gorengna kumaha sok ngagambar. Bang Holik ngagambar jelema, Pak goreng-goreng jelema coba bentuk bikin. Sekarang Bang Holik we. Disebut lagi rajulun qabihun. Qabihun teh jelek, buruk, sok ayeuna beungeut. Kemudian pakai pakaian teu parugu, matnurih jiga nanah bauna gini bacin bari ngalam bereh kelainannya getihna nya teu parugu lah. Kata si orang ini bilang, absyiru billadzi yasu'uk. Absyiru, saya memberikan kabar kepadamu kabar bahagia. Apa kabar bahagianya? Alladzi yasu'uka kang telah yang engkau dulu dustakan yang karena perbuatan burukmu. Fahadza mangka utawi iki iku yaumuka ini hari di mana alladzi kuntu tu'adu bih. Yang kemiri kunta tu'adu bih. Inilah hari yang dimana Allah janjikan kepadamu ada balasan setiap amal, maka inilah saatnya yang tepat. Fayaqulu maka masih sempat man anta ari maneh saha cenah. Fayaqulu maka ngucap sapa iki rajul ana utawi iki isun iku amalukal siu. Saya ini amal burukmu. Fayaqulu maka ngucap sapa iki orang yang kafir tadi ngomong kieu Bang Sami. Rabbi la taqumus saah ya Allah, la taqumus saah ulah jadi ya Allah kiamat teh. Tong aya lah mun bisa mah tong aya kiamat kadituna beuki naon? Lamun tos kiamat teh ya kadituna beuki parah sabab engke teh bakal aya mahsyar, bakal aya surga jeung neraka. Anu ka surga nikmat dikubur berarti ka itu semakin nikmat. Yang di neraka sekarang di jurang api neraka kesananya lebih parah sebab masuk ke neraka benerannya. Ini baru hawanya, baru jurangnya. Makanya mintanya Rabbila taqumus ya Allah, jangan jadikan kiamat diundur, kalau bisa hilangkanlah program itu. Mun bisa mah ulah aya kiamat. Terus ulah diteruskan kiamat teh ulah aya. Rabbila taqumus saah cuma bilang itu boro-boro ingat ka kula warga jadi ainu mukmin mah ingat ka keluargana ya Allah enggalkeun kiamat saurna bade dipanggihkeun. Mana istri abdi mana putra abdi mana mamang abdi abdi mana? Encang-encingnya babe gua mana ya Allah yang katanya dulu Allah janjikan kalau di akhirat nanti di surga akan dikumpulkan. Saya sekarang pengen ketemu. Cepat-cepat kiamat. Jadi yang mukmin mah pengen cepat kiamat. Kalau yang kafir tidak mau kiamat. Kenapa? Lupa nggak kepikiran anak istrinya dari diri dage. Ripuh boro-boro mikiran batur tos tah. Sakitu cerita tentang pembukaan adab kubur digambarkan dulu dua-duanya. Yang baik begini, yang buruk begini. Nah supaya orang jadi tahu mau kayak apa matinya bisa nggak direncanakan? Bisa. Sok rencanakan kematian yang indah itu seperti apa. Para ulama sufi, ulama-ulama hikmah, ulama-ulama soleh sudah memberi contoh. Bagaimana cara menyiapkan kematian. Di antaranya
Ada yang setiap mau tidur kemudian dia berwudu dulu. Kenapa? Bisi maut. Ada yang kemudian di kamarnya menggali kubur. Aduh, saya besok dimasukin ke sini. Pun sempat tobat. Ah, aina we ah tobat. Itu namanya ah, gitu. Ah, saya nggak punya banyak amal, nggak tahu. Pokoknya mereka taat, mereka ibadah. Di mana saya ngajalankan ibadah, hitung-hitung persiapan mati. Berharap sugan maut. Nah, terus ibadah tuh maksudnya. Gampang kan? Jadi sok direncanakan. Jadi sedang apa sekarang? Punya program apa? Sedang mempersiapkan kematian. Dan itu mau jujur mah gitu. Kan anu teu siap, anu siap. Anu siap berarti mempersiapkan karena tahu resikonya kayak begini. Kalau yang nggak siap pasti kaget. Makanya pas ditanya teh rewas. Hah? Gitu. Ngeberebeb nan. Deg-degan, nervous. Gemper. Ditanya ku malaikat teh kalah kah? Gemper nerokok. Ngember. Kencing di celana. Hmm. Tah ari nu ngaos mah meureun nya urang berharap ieu meureun aya nu ngaos mah. Oh, meureun ieu malaikat Israil teh. Iya, saya. Kok kamu tahu? Saya ngaji. Ih ngobrol ieu mah di alam ruh maksudnya krek maot teh. Saya ngaji malaikat. Pasti pada nyebut ruh. Muhun cenah leres. Terus kumaha atuh abdi kedanana? Cicing we tenang-tenang. Sok keluar. Ka mana tang ke keluar teh? Keampunan Allah jeung ridona. Ah sok atuh mangga. Bismillah. Oh, coba lamun persiapan. Ieu mah teh anu teu siap mah pasti kalap. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.